Seorang pemfitnah nggak akan menyelesaikan ceritanya. Lalu simpang siur beritanya. Anda nggak bisa pegang gitu loh. Poinnya apa? Sebentar ke sini, kalau mau dibawa ke arah pembicaraan tentang fakta, langsung dia ke sana. Waktu kita sudah ke sana, dia bawa kita muter lagi ke sini. Jadi selalu simpang dan siur beritanya, dan tidak pernah menyelesaikan ceritanya. Betul-betul tidak tuntas dan totalitas. Dia hanya memberitahu satu angle atau satu sudut pandang saja, tapi bukan holistik atau tidak menunjukkan gambar luasnya. Be careful dengan yang namanya pemfitnah. Hati yang hancur akan pulih. Ada urapan di sini. Ada urapan Roh Kudus di saat teduh ini. Mari kita datang mendekati tata suci. Tak perlu kita suci ketika kita datang. Datang apa adanya, Dia yang sucikan. Allah damai sejahtera. Damainya hadirat Allah. Haleluya. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Seperti Tuhan meninabubukan anaknya, demikianlah saat ini kita di tangannya. Bukan membuat kita tidur, malah membuat kita bangun dalam iman. Dialah Allah yang peduli pada umatnya. He loves you, my friends. Dia sangat mencintaimu. Saya bisa rasakan kasih yang teduh. Susah untuk dijelaskan. Bukan kasih yang haru, tapi kasih yang teduh. Semoga Anda mengerti apa yang saya maksudkan. Orang yang merasakan tahu apa yang saya bicarakan. Ada sebuah damai tenang. Hati yang dibimbing ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Mari kita semua angkat tangan kita. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu, ku merindukanmu. Sampaikan sabdamu Tuhan, kami mau mendengar. Kami ingin dibuai dengan firman, digendong oleh Tuhan. Sembunyikan hamba di balik salib Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dalam damai sejahtera Tuhan, ambillah Alkitab dan catatan. Sambil saya umumkan besok, kita akan ada ibadah online juga. Jangan jemu untuk kebaktian, karena di situ kita punya hidup diubahkan. Di gms.church, /streaming, live streaming kita. Mari kita ikut untuk ibadah. Tapi sekarang, dengarkan renungan. Amsal pasal yang ke-16 kita buka. Berikan judul beroleh hati bijaksana. Firman ini adalah amsal kehidupan bagi hati yang merana. Dan sekalipun hati kita fine-fine saja,
Namanya firman itu akan selalu kita rindukan. Biar Tuhan tambah-tambahkan hikmat di dalam hatimu. Biar Tuhan tambah-tambahkan kepandaian yang daripadanya. Biar hati kita semakin hari semakin bijaksana. Supaya kita bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Beroleh hati bijaksana, Amsal 16 ayat 25 sampai 33. Saya bacakan, ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, 3. Ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nomor 1 dulu saya jelaskan ya. Ternyata manusia itu bisa hidup dalam dusta tanpa dia sangka. Kadang-kadang kita nggak kerasa apa yang kita percayai salah. Itulah sebabnya jangan pernah hidup dalam penyangkalan. Kalau hati kita biasa menyangkali, oh enggak kok, aku nggak gitu. Atau kita menyangkali sebuah problema di hidup kita. Atau kita menyangkali hati nurani kita yang menuduh kita, he, jangan lakukan itu atau katakan itu, jangan berpikir begitu, itu salah di hadapanku. Kalau kita sangkali ronde 1, ronde berikutnya, lalu setiap ronde penyangkalannya semakin kuat, lama-lama kita tidak akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Di situ masuk dusta. Dusta di sini lebih dari berbohong ya. Mama ada nggak? Mama nggak ada. Nah itu juga dusta, tapi dusta kelas rendah. Sama sih, dosa adalah dosa. Tapi dusta itu lebih dari itu. Dusta itu bisa juga dusta putih. Aku berbohong untuk kebaikan sih. Atau juga bisa jadi big lies, small lies, dimulai dengan bohong kecil-kecilan. Lama-lama jadi maling beneran. Yang pasti di dalam keluarga saya, cara saya mendidik anak-anak adalah saya beritahu sama mereka, kalian boleh salah apa aja. Satu hal ini tidak bisa ditoleransi di keluarga ini. Kalian nggak boleh berbohong. Ngomong apa adanya. Contohnya pecahkan vas, anak kecil kan bisa ngomong. Ngomong aja apa adanya. Atau kita buat salah yang lain. Karena orang yang suka berdusta, lama-lama kan bingung dalam dirinya. Lalu dari dusta kecil, dusta besar, dusta putih, dusta hitam. Abu-abu, apalagi. Udah nggak bisa bedain. Dusta bisa membuat orang gila di dalamnya. Di dalam hati kita itu kita bisa nggak tahu diri sendiri. Dari dusta, nanti bisa kronis. Berikutnya, keyakinan yang salah. Tanpa kita tahu kalau itu salah. Kita bisa merasa aku berbuat ini untuk Tuhan kok. Nah, disitulah orang mulai bukan sakit jiwa, disitulah sakit rohani. Sakit rohani diterusin, bisa jadi depresi, bisa jadi macam-macam penyakit jiwa, baik yang biasa maupun yang bahaya. When you begin to believe that you do something in the name of God, that God hasn't told you to do so, waktu kita melakukan sesuatu di dalam nama Tuhan, padahal Tuhan nggak pernah suruh, wah di situ kita sudah putus hubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus bicara pun dianggap semu. Itulah sebabnya jangan sampai hubungan kita terlalu jauh. Be real, keep it real. Jadi pastikan hati dan pikiran kita itu diuji senantiasa. Jadi latih dirimu untuk beribadah itu bukan hanya kebaktian saja, tetapi latihlah dirimu untuk menimbang-nimbang perasaan dan pikiran. Karena itu izinkan Tuhan berbicara terus ke dalam hidup Anda. Supaya kita itu selalu berkaca, bercermin sama firman Allah. Biarkan Tuhan bicara ke dalam hidupmu. Dengarkan Roh Kudus ketika hati pikiranmu masih jernih. Kalau enggak nanti setelah keruh, Roh Kudus pun kita tolak. Masa perlu kita itu ngalami dulu pukulan, baru kita mengerti maksud Tuhan. Tuhan enggak kepingin bicara sama anaknya dengan cara begitu. Rotan itu jalan terakhir. Tuhan selalu bicara dengan tongkat penggembalaan. Tuhan itu selalu bicara itu lewat hubungan. Tapi kalau terpaksa ya lewat kejadian, bahkan hukuman. Keep it real, keep your heart real. Pastikan hati Anda itu real gitu. Izinkan Tuhan bicara dalam hidupmu, izinkan manusia untuk berbicara ke dalam hidup Anda. Maksudnya manusia bicara ke dalam hidup Anda itu apa ya? Pilih-pilih sih. Kalau kita izinkan semua orang bicara sama kita, dengarkan semua opini, lama-lama nanti di kitab Amsal juga katakan, bisa-bisa kita dengar pegawai kita mengutuki kita. Bisa-bisa kita dengar Alkitab mengatakan setiap orang itu kalau orang-orang yang kita tidak duga
akan mencercah. You don't have to listen to everyone, apalagi kalau nasihat mereka adalah nasihat orang fasik. Nggak usah orang ngomong apa, langsung kita goyah. Tuh, manusia beropini, hati kita tertuduh sekali. Jadi orang ombang-ambing tidak punya prinsip, gampang sekali untuk goyah, gampang sekali untuk bimbang. Bukan ya? Anda dan saya harus minta ini sama Tuhan Yesus. Sedia payung sebelum hujan. Justru ketika hidup kita tidak ada krisis apa-apa, minta sama Tuhan utus orang-orang baik dan benar. Orang-orang yang bijaksana atau minimal lebih bijak. Dan berikan kepada mereka platform untuk bicara dalam hidupmu. Baik itu orang tua, jikalau orang tua Anda bijaksana. Karena tidak semua orang tua otomatis akan bijak. Baik itu seorang yang Anda tuakan, entah siapa di dalam anggota keluarga. Entah itu saudara seiman, atau dalam gereja juga bisa gembalanya. Yang pasti kita harus minta sama Tuhan untuk memberi kita orang-orang yang demikian. Minta orang majus di hidupmu, orang-orang yang berbicara dalam hidupmu. Saya juga perlu. Tidak ada satupun di antara kita itu berdikari dalam hal ini. Kita saling memerlukan, saling membutuhkan. And then, selain itu, kalau kita supaya jangan sampai kita itu menyangka jalan kita lurus, lalu tiba-tiba kita berakhir di maut. Bukan hanya Tuhan bicara dalam hidup kita, orang lain atau manusia bicara dalam hidup kita. Hati-hati juga bagaimana Anda bicara pada diri sendiri. Be careful. Tolong diperhatikan apa yang Anda katakan pada dirimu sendiri. Lama-lama itu jadi kebenaran. Kalau kita ulang-ulang, aku ini orang paling kasihan, aku ini korban. Lama-lama, anehnya, jiwamu akan percaya mulutmu. Lama-lama, hati kita akan percaya kata-kata kita. Iya ya, aku ini orang yang kasihan ya. Aku ini selalu jadi korban. Gak fair kehidupan. Dan akhirnya menjadi seseorang yang penuh dengan kepahitan. Disitulah orang tidak sadari jalannya pelan-pelan bengkok. Dia gak bisa lagi membedakan kebenaran dengan kesalahan. Jalannya disangka lurus. Perlahan-lahan dia bergeser ke maut. Karena dia gak jaga perkataan. Sebab apa yang dia ucapkan, telinga sendiri mendengarnya. Jiwanya pelan-pelan percaya. Kalau Anda dengungkan dan ulang-ulang selama bertahun-tahun, bahkan berbulan-bulan, bahkan bisa jadi berhari-hari, coba ucapkan kata-kata yang sangat-sangat pesimis dan negatif. Jiwa Anda akan depres. Anda akan mengalami depresi. Ada jalan disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Biar Tuhan bicara ya dalam hidup Anda. Dan minta Tuhan kirim orang-orang yang tepat untuk bicara dalam hidupmu. Dan hati-hati gunakan mulut sendiri. Ayat 26, rasa lapar bekerja untuk seorang pekerja. Karena mulutnya memaksa dia. Ini realistis. Saya suka Amsal. Amsal itu sangat praktis. Gara-gara lapar nih, seorang pekerja jadi termotivasi untuk banting tulang. Karena mulutnya memaksa dia. Dan inilah berkat masa susah. Kalau Anda dan saya renungkan banyak orang-orang sukses hari ini, dulu mereka dari keluarga yang susah. Tapi karena mereka nggak mau susah lagi, jadi mereka banting tulang. Lalu karena Tuhan memberkati, mereka jadi berhasil. Dan jadi pemimpin di bidangnya. Jangan sesali keadaanmu, percuma, itu nggak ke arah mana-mana. Pakailah kondisi yang sedang terjadi, masuklah hadirat Allah, recycle atau daur ulang situasi yang sedang di depan Anda, dan jadikan itu motivasi hati untuk bangkit dan untuk menjadi orang yang berbuah. Menjadi orang yang berhasil di mata Tuhan. Rasa lapar itu ternyata baik buat kita. Jikalau kita masuk hadirat Allah membawa rasa lapar itu jadi puasa. Kalah itu gak apa-apa. Gara-gara kalah, kita jadi latihan lebih keras untuk menang lain kali. Gara-gara gagal, maka kita akan sungguh-sungguh untuk berhasil di ujian yang kemudian. Bahkan kalau kita direndahkan, dipermalukan, itu gak apa-apa. Kita belajar untuk mengampuni. Dan kita juga mempelajari sesuatu yang berharga sekali, yaitu jangan sampai kita akhirnya merendahkan orang lain karena kita rasakan sendiri sakitnya seperti apa. Jadi jangan sesali keadaanmu. Keadaanmu itu peluru.
Keadaan Anda itu bahan baku. Sekarang kuncinya adalah, what do you do with it? Disinilah letak perbedaannya, apa yang Anda lakukan dengan itu. Kalau rasa lapar membuat orang jadi mengeluh, lalu dia minta-minta, lalu dia akhirnya benar-benar kelaparan, lalu mati karenanya, wah itu celaka. Tapi kalau rasa lapar membuat kita berkata begini, aku kan bekerja keras, 2-3 pekerjaan ku rangkap sekalian supaya aku gak lapar, adik-adikku gak lapar, dan gak terlantar di jalanan, membuat orang itu menjadi seorang pekerja yang tangguh. Jadi kondisi Anda itu, Alkitab ajarkan bahwa masuk ke hadirat Allah. Doakanlah. Dan minta Tuhan untuk memutarbalikkan, bukan keadaan, memutarbalikkan kondisi itu sebagai motivasi agar Anda bangkit, berbuah dan berhasil. Saya berdoa ya di dalam nama Yesus. Hari-hari ini tidak sedikit orang yang susah. Tapi saya berdoa yang ikut saat teduh jemaat terkasih ini, justru kesusahan Anda itu, Tuhan akan bekerja sama di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi masa depanmu. Ayat 27. Orang yang tidak berguna menggali lubang kejahatan, dan pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Garis bawahi orang yang tidak berguna. Dia hanya menggali lubang kejahatan. Ini orang yang menganggur. Sukanya cari-cari kesalahan. Menggali lubang kejahatan kan menjebak orang. Mencampuri urusan orang lain. Lalu pada bibirnya seolah-olah ada api yang menghanguskan. Karena jiwanya nganggur. Karena kehidupannya tidak berbuah. Maka dia menjadikan dirinya nggak berguna. Semakin tidak berguna, semakin berkurang juga bobot kualitas perkataannya. Sehingga bibirnya punya hobi baru, yaitu menghanguskan orang lain dan membunuh karakter sesamanya. Jangan jadi orang begini. Sebenarnya kalau ada orang jahat mulut, itu bukan mulutnya yang jahat. Kalau Anda sungguh-sungguh selidiki, kita betul-betul telusuri kenapa ya kadang-kadang kita itu mulutnya tidak bisa dikekang. Itu karena kita nggak punya kerjaan. Jadi cari-cari. Itu yang disebut orang yang nggak berguna. Coba kasih guna di hidupnya, mulutnya berhenti. Karena dia nggak punya waktu. Dan kalau hidupnya berkualitas, orang begitu biasanya menghargai pergumulan orang lain. Kalau dia sendiri mengalami Kristus, orang itu akan bisa menerima kelemahan orang lain. Karena itu dari ayat 27 Tuhan ajari kita, jangan sampai kita izinkan diri kita nggak ada kerjaan. Jangan suka melamun, itu istilahnya. Melamun hanya sekali-kali, kadang-kadang kita sendiri nggak menyadari. Maksud saya adalah janganlah kita nganggur secara sengaja. Ini bukan hanya bicara tentang pekerjaan bagi orang-orang yang di PHK dari kerjaannya. Tetaplah cari kesibukan-kesibukan yang berguna. Bahkan kalau Anda di PHK, carilah pekerjaan yang baru. Lamar sana-sini, cari tahu. Dan kalau belum ada pekerjaan baru, kerjakan apa yang ada di depanmu. Bantu orang lain, siapa tahu. Dengan Anda membantu dan melakukan kebaikan pada sesamamu, justru itu yang menuntunmu pada berkat-berkatmu. Carilah dahulu kerajaan sorga. Nanti akan ditambahkan kepadamu. Anda tidak akan pernah tahu. Saya jadi ingat cerita di Perjanjian Lama. Daud mau kejar orang-orang yang telah mengambil istri dan anak-anak daripada Daud dan orang-orang yang bersama dengan dia. Pergi ke sana, lihat ada satu orang yang sedang tergeletak dan hampir mati. Padahal dia sedang punya misi. Misinya ini antara hidup dengan mati. Dia harus merebut kembali keluarga yang diculik. Tapi Daud bisa sempet-sempetin, kasih minum, kasih obat orang itu. Siapa sangka ternyata itulah jalannya kepada orang-orang yang dia ingin temukan. Kita ngomong demi ngomong, bicara lagi, ternyata ketahuan bahwa orang itu adalah hamba atau budak dari kawanan yang menculik keluarga Daud dan kawan-kawannya. Ya, Daud tidak tahu nih harus apa, mulai dari mana. Tetapi dia lihat di depan mata ada sebuah kebutuhan dan dia memberikan diri sebagai pelayan. Justru Tuhan tambahkan, ketemu jalan yang dia cari. Itulah kompas keberhasilan. Jangan jadi orang yang tidak berguna. Saya bisa di PHK.
But I refuse to be useless. Aku menolak untuk menjadi orang yang tidak berguna. Sebelum aku dapat pekerjaan baru, kalau ada yang nggak punya pekerjaan nih ceritanya. Aku akan jadi pekerjaan itu sebelum aku dapat pekerjaan. Ya, if I lose my job, let my life be a job. Biarkan hidupku menjadi pekerjaan itu. Aku pokoknya menolak menjadi orang yang nggak berguna. I refuse to be useless. Saya nggak mau itu. Kalau Anda punya dorongan seperti itu, saya rasa itulah dorongan sukses yang membawa Anda keluar dari pandemi ini. Ayat 28, orang yang curang menimbulkan pertengkaran, dan seorang pemfitnah menceraikan sahabat yang karib. Saya kasih penjelasan tentang seorang pemfitnah supaya jangan Anda dan saya menjadi seorang pemfitnah, tapi juga supaya kita bisa langsung menyadari ketika kita berada di hadapan seorang pemfitnah. Seorang pemfitnah itu gimana sih ciri-cirinya? Hati-hati loh ya, karena mereka menceraikan sahabat yang karib. Pemfitnah itu orang yang curang. Curang itu gimana? Mereka itu membuat Anda dan saya melihat hanya ke arah yang mereka inginkan. Tapi mereka menyembunyikan sebagian besar kebenarannya. Jadi kita jangan terpancing. Orang yang pandai dan pintar, yang hatinya bijak, tidak akan terjebak. Seorang pemfitnah itu adalah seorang yang tidak akan menyelesaikan ceritanya. Ciri-ciri ini sudah kelihatan sekali, catat saja. Seorang pemfitnah nggak akan menyelesaikan ceritanya. Lalu simpang siur beritanya. Anda nggak bisa pegang gitu loh. Poinnya apa? Sebentar ke sini, kalau mau dibawa ke arah pembicaraan tentang fakta, langsung dia ke sana. Waktu kita sudah ke sana, dia bawa kita muter lagi ke sini. Jadi selalu simpang dan siur beritanya, dan tidak pernah menyelesaikan ceritanya. Betul-betul tidak tuntas dan totalitas. Dia hanya memberitahu satu angle atau satu sudut pandang saja, tapi bukan holistik atau tidak menunjukkan gambar luasnya. Be careful dengan yang namanya pemfitnah. Selain itu, seorang pemfitnah selalu terselubung maksud-maksudnya. Kalau Anda tanya betul-betul pertanyaan jackpot ini, motivasi Anda apa ngomong ini? Dia nggak akan bisa, oh nggak apa-apa, aku kan cuman, dia nggak bisa menjelaskan. Kita bisa menimbang, motivasinya salah. Bisakah air tawar keluar dari sumber air asin seperti lautan? Bisakah sumber mata air tawar, fresh water, mengeluarkan air asin dari orang yang motivasinya salah, yang terselubung maksud-maksudnya? Nothing good, tidak ada yang bagus keluar dari kehidupan seseorang seperti itu. Sebab sebuah pohon dapat dilihat dari buahnya. Kalau akarnya pahit, semua buahnya mencemarkan. Itulah sebabnya hari ini kita harus beroleh hati yang bijaksana. Karena Yesus ingin supaya kita berbuah hal-hal yang baik dan benar. Dari hati harus bijak. Karena permulaan hikmat itu bukanlah kelakuan. Hikmat itu bukan pertama-tama di lapangan. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan takut akan Tuhan itu ada di sanubari, di lubuk hati orang-orang yang mengasihi Dia. Jangan jadi orang yang tidak berguna. Jangan menjadi seorang yang idle, dalam bahasa Inggrisnya IDLE. Yang malas-malasan, useless. Tapi juga jangan menjadi seorang pemfitnah. Dan hati-hati jikalau Anda diadu oleh seorang pemfitnah. Baik di dalam tempat kerja Anda, office contohnya. Atau di dalam rumah tangga Anda. Pokoknya janganlah Anda diperalat dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya maksud terselubung dalam hidupmu. Anak Tuhan harus pintar. Anak Tuhan harus pandai. Anak-anak Tuhan harus menjadi bagian dari solusi, bukan nambah-nambahi problema. Nanti hari-hari ke depan, Tuhan mau memakai Anda. Kalau Anda mendengarkan firman setiap Rabu Sabtu saat teduh, kalau Anda dan saya tidak tambah bijak, percuma semua firman yang kita dengarkan. Kita harus bisa terapkan firman ini, karena goal saya untuk membimbing menggembalakan Anda lewat saat teduh seperti ini, bukan supaya Anda gemuk dengan firman, tapi supaya menjadi saksi-saksi hidupnya Tuhan. Tujuan akhirnya adalah supaya hidup Anda dipakai oleh Tuhan, bukan hanya Anda diberkati dan disembuhkan, tapi supaya hidupmu useful, berguna bagi kerajaan Allah. Ayat 30, siapa memejamkan matanya, merencanakan tipu muslihat. Siapa mengatupkan bibirnya, sudah melakukan kejahatan. Itu continue dari ayat 29 tadi.
maksud-maksud tersembunyi, itu tambahan saja. Siapa yang memejamkan matanya? Nggak berani lihat mata ke mata lah, tatap mata dia nggak berani. Karena orang yang punya tipu muslihat, terlihat di jendela jiwanya. Dan mengatupkan bibirnya sudah melakukan kejahatan. To tell part of the truth is to tell a lie. Untuk memberitahukan hanya sebagian kebenaran itu sama dengan memberitahukan kebohongan. Nah, pinternya pemfitnah adalah biasanya diberitahukan secuil aja menurut agenda mereka, sehingga kita masuk dalam jebakan salah paham mereka. Padahal kalau kita tahu seluruh ceritanya, Anda pasti tidak akan berpikir atau berpikiran seperti sang pemfitnah. Jangan jadi budak orang atau budak manusia. Jadilah hamba Tuhan dan hamba-hamba Allah. Ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah yang didapat pada jalan kebenaran. Ini uban. Lucu ya, uban bisa jadi satu ayat. Ini apa maksudnya? Apakah iseng? Tidak ada satupun ayat firman Tuhan itu tanpa arti. Uban dibahas di ayat 31. Rambut putih adalah mahkota yang indah. Itu artinya gini ya. Saya kasih bahasa sehari-harinya ya. Bahasa subjektifnya. Kalau ini firman Allah tertulis, nggak bisa diubah. Tapi saya kasih pengertian-pengertian untuk membantu Anda mencerna. Rambut putih adalah mahkota yang indah, yang didapat pada jalan kebenaran. Tidak semua orang ubanan itu dewasa. Rambut putih adalah mahkota. Mahkota yang indah itu artinya, kalau ada di antara kita yang sudah di atas 40, ini bahasa subjektifnya. Berarti Anda semakin tidak berhak untuk menyanyiakan kehidupan. Jangan sia-siakan hatimu. Jangan tercuri damai sejahteranya. Jangan asal percaya. Jangan iseng hidupnya. Jangan buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang pikiran untuk sesuatu yang tidak perlu. Karena orang yang sudah di atas umur 40, sebenarnya hidupnya sudah semakin dekat dengan gerbang sorga atau gerbang neraka. Itulah sebabnya rambut putih adalah mahkota yang indah. Pastikan Anda royalti, pastikan Anda itu bangsawan sejak umur 40 sekian. Saya nggak berkata kalau yang di bawah 40 boleh sia-siakan hidup, lebih baik mencuri start. Apalagi yang sudah 40 ke atas. Yang ubanan itu sudah dekat sekali untuk ketemu sama Tuhan. Sama sekali bukan berarti yang mati hanya yang tua. Berapa banyak orang yang masih muda meninggal dunia, anak kecil bahkan bayi. Jam kehidupan diputar sekali, tidak tahu kapan berhenti. I know that, saya ngerti. Tapi apalagi kita yang 40 harus tahu diri. Bahwa kita sekarang ini harus royalti. Hidup kita itu dihitung. Sudah hari per hari. Jikalau orang sebelum umur 40 itu hidupnya terkesan lama, kita ini sudah hitungan detik kalau sesuai dengan waktu sorga. Jangan sia-sia. Jangan sia-sia. Ayat ini mengingatkan kita kalau yang sudah umurnya 40 sekian belum bertobat, bertobatlah. Yang belum dibaptis, dibaptislah. Yang belum baca Alkitab sekali aja nggak pernah. Oh, pastor, apakah saya baca Alkitab sekali Kejadian Wahyu baru masuk sorga? Enggak. Penyamun di samping kayu salib Yesus itu kan nggak pernah baca Alkitab. Tapi karena dia percaya, dia tetap diselamatkan. Tapi kalau Anda dan saya punya kesempatan, kita nggak baca. Kan kita banyak sia-siakan waktu kita. Kalau belum pernah, ayo cepat dibaca, udah umur 40 sekian. Dan yang di sini yang masih umur 40 masih pikirannya seringkali syarat dosa. Ingat ya, kita sudah dekat dengan gerbang. Meskipun kita bisa hidup sampai umur 80 pun, 90 bahkan 100, tetap sudah dekat. Ya, yang muda juga jangan mau kalah. Yang before 30, ayo lari. Ayat ini mengingatkan kita bahwa hidup itu fleeting atau sementara. Hidup itu punya sayap, sebentar lagi terbang. Ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Wah, ini hero didefinisikan dalam Alkitab beda sekali dengan yang di dunia. Yang sekarang ada banyak sekali film-film superhero segala. Ternyata orang yang sabar itu lebih gagah dari seorang pahlawan. Kok bisa ya?
Orang yang menguasai dirinya itu melebihi orang yang merebut kota. Wah, betul-betul Alkitab itu punya value nilai yang berbeda ya. Kalau di dunia ini kan banggakan kekuatan fisik. Tetapi Alkitab membanggakan kekuatan rohani. Manusia roh itu lebih gagah daripada manusia fisiknya. Daripada manusia jasmani. Ternyata untuk jadi sabar itu lebih susah. Lebih susah daripada menang gelut sama orang. Menguasai diri itu lebih hebat daripada orang yang bisa push up ratusan. Karena fisik kita itu lebih mudah. Jasmani itu asal dilatih aja bisa. Rohani itu perlu dekat Tuhan baru kita punya kuasa. Orang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Dan kalau Anda mau jadi orang-orang yang perkasa di mata Allah, maka belajarlah untuk bersabar dan menguasai diri. Ada dua dimensi sabar yang saya mau sampaikan. Anda bisa catat ini ya. Orang sabar itu gimana sih? Pastor Philip, saya bukan orang sabar, saya ini gampang marah. Oke. Sabar itu ada dua definisi. Satu, dimensi pertama, level 1, sabar sebelum marah. Sekali kita marah ya, coba kalau emosi, tensi langsung tinggi. Kalau sekali kita ngamuk ya, turunnya itu bisa berjam-jam, sekalipun tidak emosian, tapi kita masih kesel. Hatinya masih ngerasa nggak enak, masih ada amarah, campur guilty, rasa bersalah, itu masih berjam-jam. Bahkan beberapa orang bisa berhari-hari kalau dia nggak bereskan langsung dengan siapa bersangkutan pada hari hanya. Lebih baik nggak pernah kita itu buka keran daripada basah semua. Sekali bocor keran itu, air kalau sudah nyemprot nggak bisa ditarik kembali. Jadi pandailah, bijaklah orang yang sebelum marah atau murka, dia tahan dirinya. Sabar itu bukan orang sabar. Sabar itu suatu tindakan nyata. Jadi semua kita pada dasarnya adalah orang yang suka marah. Termasuk Musa yang paling lemah lembut dan paling sabar itu. Dia pun akhirnya gak masuk Kanaan gara-gara apa? Gara-gara murka. Dia mukul batu dengan tongkatnya keluar air padahal Tuhan hanya bicara. Tuhan berkata sama dia, hanya beri instruksi, jangan main fisik. Tapi Musa emosi, dipukul batu itu dan melanggar firman Tuhan. Jadi kita semuanya ini, yang paling sabar di antara kita pun, sebenarnya kita adalah makhluk amarah. Jadi sabar itu adalah sebelum marah, mikir. Sekali airnya bocor, susah untuk ditahan. Sabar portal pertama adalah sebelum marah. Tapi Alkitab ini realistis sekali. Di Perjanjian Baru ditulis begini, silahkan marah tapi jangan berdosa. Be angry but do not sin. Jadi kemenangan kita itu realistis. Karena itu sabar yang kedua adalah sabar sesudah terlanjur marah. Kok bisa? Bisa. Ketika kita marah, detik di mana kita sadar, tarik diri. Karena marah 1 menit sesudahnya lebih bagus daripada marah 2 menit berikutnya. Marah 2 menit berikutnya lebih baik daripada marah 10 menit selanjutnya. Marah 10 menit lebih baik daripada marah 1 jam. Marah 1 jam lebih baik daripada marah 1 hari, apalagi kalau nginap semalam. Marah satu hari lebih baik daripada marah 1 bulan. Itu namanya kepahitan. Itulah sebabnya marah itu harus ada remnya. Aku udah terlanjur marah. Siapa sih nggak pernah? Saya juga pernah. Kalau setelah marah itu kita nyesel, kita rasa nggak enak semua. Dan kalau kita sadar itu, remember this. Alkitab mengatakan, orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota. Kota yang jatuh ke tangan musuh bisa direbut kembali kalau Anda masih mau menguasai diri. Menguasai diri itu berarti ada dimensi terlanjurnya. Kuasai kembali kota yang sudah direbut oleh lawan Anda, yaitu emosi. Kalau Anda sudah terlanjur ngamuk, tarik diri. Sabar lagi. Dan beritahu pada diri sendiri, tahan. Dan biasanya air sejuknya adalah kita minta maaf. I'm sorry. Atau kalau enggak, kita diam dulu kasih waktu. Setelah itu kita bicara hal-hal yang baik. Karena jawaban yang lemah lembut meredakan amarah. Biasanya enggak harus bicara tentang isunya. Tapi kalau kita bisa mulai lemah lembut, ngomong hal-hal yang biasa, itu biasanya reda. Setelah reda nanti, baru kita buka isunya kembali. Tadi itu maksudku begini loh.
Sorry kalau aku membuat kamu jadi marah. Atau sorry kalau papa membuat kalian ketakutan dengan bentak-bentak segala. Maksud papa begini. Baru beritahu maksudnya. Asal ada sorry, asal ada kasih. Kasih akan menutupi banyak sekali kesalahan. Jadi orang sabar itu gak ada di dunia. Yang ada hanyalah orang menguasai diri. Lebih baik, the earlier the better. Lebih dini lebih baik. Sabar sebelum marah. Dan kalau sudah terlanjur marah, ternyata masih bisa sabar. Karena Alkitab berkata, belum terlambat orang yang menguasai dirinya. Terakhir ayat 33. Undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Ternyata hidup ini sebagian besar adalah blind date with Jesus. Atau kencan buta dengan Tuhan, bukan berarti kita tidak mengenal Tuhan. Iman kita nggak buta. Maksudnya nasib kita itu sebagian besar di luar kendali kita. Undi bisa dibuang di pangkuan, kita hanya bisa do the best and God will do the rest. Kita melakukan yang terbaik, Tuhan melakukan sisanya. Undi dibuang di pangkuan, tapi keputusan tetap berasal daripada Tuhan. Akhirnya, akhir kata, kita hanya bisa berusaha. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita aman. Sebab kita tahu Tuhan tidak pernah bermaksud buruk dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya setelah Anda berusaha, nggak usah dibawa stres ke tempat tidur Anda. Asal Anda sudah berusaha, sekalipun nanti gagal, ada kekurangan, kelemahan, asal Anda mau belajar lagi, asal Anda mau bangkit, percayalah, Tuhan yang akan lakukan sisanya. Belajarlah berserah. Karena orang yang berserah akan dibela oleh Tuhan. Melalui doa berkat yang akan segera kita terima bersama-sama. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah atas umat-Mu. Hari ini kami beroleh hati yang lebih bijak dari sebelum saat teduh dimulai. Dan mulai hari ini menjadi perjalanan kami ya Tuhan, untuk mencapai segala rencana Allah. Tuhan beserta umat-Nya, Tuhan mengasihi umat-Nya, Tuhan bersinar atas umat-Nya, dan Tuhan mengajar umat-Nya. Dalam nama Yesus, amin.